sudah menikmati, ya, jadi perlu dengar-dengar, ya, saudara yang kasih, dan itu sudah saya sampaikan. Tapi kita pelajaran kita ini masih, tadi saya lagi penitai emas yang ada dalam ruangan suci sana, saudara lihat. Ruangan kemah itu beda dengan lama. Itu tentang perjalanan iman kita. Kristen kita bukan cari kebenaran, Tuhan. Aku minta diampuni dosanya, boleh, itu pengalaman. Tapi sekarang sudah harus aktivitas. Ya, semua yang disampaikan di program itu harus dipikirkan, direnungkan. Apalagi nanti dibentuk kaum bapak, dibentuk kaum ibu, itu sudah tidak kosong, nggak kerja pakai hayal otak. Sudah harus memenuhi kriteria, melaksanakan tugas kerajaan Allah, ada nilai. Jadi kita tidak gampang kerja semau kita, cara kita, tapi firman yang selalu menjadi pedoman ini untuk membawa kita menuju ke sana, ke arah sana. Ya, maka itu jemaat Tuhan. Tadi saya bilang, kenapa Tuhan? Saya teliti, Tuhan mengingatkan saya sepertinya masih berkiprah dan pengulangan kembali. Tapi saya bersyukur karena Tuhan kasih saya pemahaman lebih mendalam lagi supaya kita lebih mengerti kehidupan kita seperti apa. Jadi kalau saudara cuma dengar tidak mau lakukan, yang penting nanti tidak ada kemajuan, kerugian, gereja menjadi rugi, jemaat pekerjaan menjadi, karena Anda sendiri tidak memahami dan melakukan. Mari kita melihat masih pasal 5, penitai emas, pengusiran roh-roh sekan oleh Tuhan Yesus terhadap seorang pribadi. Kita baca Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, ya. Jangan kita main-main. Orang ini ditolong untuk menjadi berkat seluruh daerah, bukan ditolong lalu kemudian tidak ada apa-apa. Saudara menghadapi iblis, roh-roh penipuan yang akhir zaman ini paling banyak. Dia bilang ini sudah, padahal belum semua, masih ada lagi. Saudara baca di kisah ini. Mari kita baca ayatnya. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 dengan perikop pembacaan Yesus mengusir roh jahat dari orang berasa. Kalau tidak, saudara setengah mati. Terus. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi pengertiannya begini, Tuhan mengusir dia, keluar dari dia, berteriak keras. Jadi saya percaya orang dimasukkan kalau diusir dia berteriak keras. Itu kerasnya itu dia berlari keluar. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ini roh yang suka ada di daerah dong, tinggal di wilayah tempat raja apa? Suka tinggal dalam gereja, anak-anak Tuhan yang tidak bertobat, yang tidak mau mengambil Injil menjadi terang Allah. Dia suka tinggal. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.
Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Ada maksud Tuhan. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, jadi saudara, ini seorang pribadi daerah Gerasa atau Gadara. Dia adalah orang kafir, jadi bukan Yahudi. Ini peristiwa pengusiran roh setan terhadap seorang pribadi itu, kemudian dia itu menjadi berkat. Kalau dia sudah lama mengembara, waktunya Tuhan kembali ke daerah supaya orang di situ takut, heran, ya. Itu pola kerjanya Tuhan. Ya, ke rumahmu, ya, supaya orang jadi heran dan takut. Ya, tapi iblis itu dia memang penipu, bukan dia 2000, maksudnya itu pengertian dari apa kan nanti saudara baca sini. Nanti saya akan memberikan penjelasan. Jadi iblis itu penipu. Masih ada bangsa yang satu mereka menolak Yesus. Jangan main-main kodong kota ini. Kalau kita tidak jadi anak Tuhan yang terang betul-betul, ya tidak bisa menyinari gelap. Iman kita kerupuk, praktek kita, nasihat tidak mau lakukan, cuma mau dengar kepala besar, tangan tidak mau berbuat, tangan mau lakukan, tidak minta petunjuk prakteknya bagaimana, ya tidak bisa. Jadi saya ajar pengajaran pun percuma, sebab kita tidak mengimani, kita renungkan tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan. Saya seringkali menyampaikan saya bisa. Saya ingin Anda itu merenungkan, mengalami, langsung bisa lakukan supaya ada berkat Tuhan mau orang ini seperti itu. Ya, jadi roh yang membuat dia itu sehingga dia menjadi mengembara dan dia tidak berkecimpung di dalam rumah. Ini gambaran bagi akhir zaman ini buat kita sekarang bahwa orang-orang sedang dilanda oleh roh-roh kekejaman. Ya, roh-roh kekejaman dunia ini dilanda. Kemarin saya baru sedikit cerita kekejaman, bagaimana perubahan kondisi daerah dan lain itu sangat beda, dan orang suka mencari duduk dan keperluan, apalagi orang percaya. Saudara dengan saya ini kalau dengar itu penasaran, tapi kalau kita tidak setia ibadah mau melakukan, ya nggak bisa. Waktu demi waktu perubahan kondisi, anak-anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, pelayanan, ya tidak bisa. Perubahan yang ada itu Anda tidak meraihnya. Kenapa? Karena roh-roh kegelapan masih terus menguasai. Ya, tadi dikatakan orang ini berkeliaran, teriak memukul diri. Ya, orang-orang sekarang ini buka begadang malam siang kesana kemari tersiksa. Ini kerjanya rohani. Ya,
memukul diri itu kejam itu, ya. Dan itu terjadi pada orang dunia. Tapi kalau kita orang Kristen jemaat Sion yang sudah diselamatkan, percaya mesbah korban bakaran dan olah apalagi sudah nggak bisa begitu. Kecuali di luar halaman sana, di luar. Anda masih di dunia ya terserah. Maka itu saya selalu perhatikan hidup Anda. Bagaimana? Kalau cuma kerjanya seperti orang dunia itu namanya percuma. Padahal Anda sudah masuk di halaman kita, sudah jadi pelayan. Jadi imamnya Tuhan paling sedikit. Ada dalam kebenaran, bukan seperti orang Maka itu saya ingatkan kepada jemaat Tuhan. Tuhan bilang kalau sudah jemaatnya Kristen, itu kehidupan itu tidak boleh merusak rumah Allah. Apalagi yang sudah percaya, sudah masuk, terima Roh Kudus masuk, tidak boleh rusak rumah Allah. Apalagi ibadah. Pemalas ibadah itu penginjilan, pemalas ibadah pengajaran, satukan pengajaran, pemalas menyembah Tuhan. Ya, itu baru sisi kemalasan. Tapi jangan merusak. Sama kalau kita tidak hadir pada kita, namanya merusak. Rencana Allah dalam jemaat Sion untuk kita itu menjadi utuh dan baik. Kita tidak sadar. Wah, saya tidak hadir ibadah karena ada masalah ini. Satu lagi, saya tidak hadir karena ini. Dan selamanya, ya, itu kemarin Anda lihat keputusan dari kaum bapak. Nanti ada keputusan untuk musik dan lain sebagainya. Kalau tidak hadir, bagaimana Anda berpikir? Ya itu cuma terlalu rasa gampang Bapak Gembala. Cuma mau dengar nanti Bapak Gembala baru iya. Tapi sekarang Roh Kudus sudah dorong. Harus setia, bukan memilih duit, tapi bermain musik dan segalanya. Menyanyi pun sama itu tak bisa. Ya. Jangan menjadi gereja yang baik. Jangan kenal orang-orang lalu adalah Anda itu suci. Ya memang waktunya gereja ada di Pelitai Mas itu terang dalam kegelapan. Waktunya sekarang kita harus. Saudara lihat ayat itu mengatakan ya. Jadi kalau kita yang merusakkan rumah Allah, Tuhan bilang, aku akan merusakkan. Jadi kata firman Allah, baca 1 Korintus pasal 3. Saya ingin Anda diberikan pengajaran. Tahun lalu ada beberapa sudah ikut tabernakel. Sekarang Injil Markus lagi. Saya masih mau lihat terus. Ada perubahan tidak? Yang mendengar monitor dari luar, mereka juga sedang melihat apa yang harus ada perubahan tidak? Jangan kita jadi tabernakel, jangan kita menjadi pelayan Tuhan karena Markus ini pelayan. Lalu kemudian kita tidak menjadi terang, bahaya. Mari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Amin. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Sudah akui Roh Kudus mengecap kasih karunia-Nya. Mungkin Anda tidak berkata-kata hebat, tapi hati paling sedikit saya sudah jadi orang percaya. Ayo, jangan mendukakan dia, langsung. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi kita ini, saya pikir kita terlalu enak. Sudah jadi umat Allah, tapi kita merusakkan diri kita sendiri seperti tadi. Kalau orang ini, dia merusak pukul diri dengan batu karena dia memang di pekuburan di tempat itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi jemaat Tuhan, lalu memerus, kenapa? Karena kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah jadi milik Yesus, milik tubuh gereja Sion, bukan milik saya pribadi supaya saya sesukanya merusak.
Alkitab bilang, siapa yang merusak rumah Allah, maka Tuhan hukumnya. Sudah jelas di jemaat ini kalau kita merusak, ya Tuhan hukum kita. Nah kalau Tuhan hukum kita ya terima aja, ya merendahkan diri supaya Tuhan ampuni. Ya, jadi kita ini jelas rumah Allah, sebenarnya Roh Kudus untuk menjadi terang. Ya, jangan sampai ada hal-hal kita bisa poligami itu menginjili orang-orang berdosa dengan Injil. Meja roti itu kita bisa menyampaikan pengajaran. Kalau tadi lagu bilang, engkaulah Mesias, anak Tuhan, harus di mulut kita ini bisa bicara. Di situ kepala mempelai. Kalau mulut kita berbicara, saya yakin Anda sedang takut. Anda memahami Tuhan dengan takut. Roh Kudus belum menguasai hidup Anda, masih pikirnya yang daging, pikirannya. Kalau mulut sudah tidak mengaku, bagaimana kuasanya menyertai kita? Banyak kali kita bilang Tuhan juru selamat pengampun itu. Tapi kalau mau bilang dia kepala mempelai, kita tak kena dosa. Karena diri kita itu tidak beres, ya. Iblis kayak pengakuan. Akhirnya kita tertipu lagi. Kita lupa ajaran ini mempertunangkan kita. Ajaran ini membawa kita dewasa untuk bertindak dengan darah Yesus. Bertindak bahwa saya kita lupa itu. Apalagi yang pemalas ikut ibadah dan ajaran. Kalau tanya dia itu, dia nggak bisa cerita kemajuan rohani. Dia cuma cerita ini. Jadi Anda tidak boleh banyak dengar bagi mereka yang pemalas dan ajaran. Kalau kamu jadi masuk video itu benar. Jangan dengar. Kalau perlu tidak usah tahu terlalu. Ya, karena iblis sedang merusak di daerah. Ini daerah sama dengan Pulau ini daerah. Wilayah kerja kabupaten ini daerah, sama dengan Bombera ini daerah. Saya tadi baru telepon dengan satu majelis mengenai aksiden. Ini terjadi kemarin ada kumpulan-kumpulan. Sampai mereka juga protes kenapa bapak kena aksiden. Ya. Ada kumpulan-kumpulan gebo yang sebenarnya bagi orang tidak rohani itu bagus, itu iya, tapi bagi orang rohani itu keliru. Bagi orang rohani itu melihat ada sesuatu yang diupayakan, dan kalau itu tidak dikehendaki Allah, ya sia-sia. Ya saya tidak pernah melihat ada sesuatu. Orangnya tidak pernah. Saya merindukan, tapi kerinduan itu harus diluruskan, jangan sampai menurut maunya kita sendiri, tidak mau jadi terang. Ya, jadi saudaraku, di sini katakan jangan sampai kita merusak rumah Allah. Ya, memenuhi Roh Kudus memenuhi kita. Tadi menginjili orang-orang berdosa, menyatakan firman Tuhan, dan kau menyembah kepada Tuhan. Menyembah itu memberi hormat kepada Tuhan. Aku menyembah, aku mengasihi Engkau, aku memuliakan Engkau. Itu menyembah namanya. Tertuju kepada Tuhan. Kehendak aku lakukan itu menyembah. Di sini suara menyembah saya mendengar masih agak kecil dan sulit, ya. Padahal harusnya kita bersuara meninggikan Tuhan. Ya. Jadi saudara ini, tapi dalam cerita kita melihat yang saya begitu gembira, Tuhan Yesus ketemu seorang di Gadara. Ini kisah. Jadi bukan orang kerasukan setan itu datang, itu ceritanya. Waktu Tuhan tiba mencari, baru dia datang. Jadi Tuhan bilang singgah di Gadara. Jadi Tuhan mencari. Ini harus jadi ingatan bagi kita. Orang yang sudah kena masalah seperti itu, bukan dia datang,
Kita yang pergi temukan sehingga dia melihat. Orang ini melihat bahwa Yesus itu anak Allah. Iblis bersama dengan dia dalam bantingan datang. Bukan datang untuk kemudian langsung masih apa urusannya. Waktu Tuhan suruh dia berteriak keras. Suara Iblis terlalu hebat. Dia tidak mau keluar dari daerah. Dia bilang pindah ke Babil. Ya, seringkali ada dua orang benar itu dalam melihat jangan saudara kumpul. Banyak lagi. Ada dua. Tapi kita tidak pada karena setan itu tidak diada. Kita suka lihat ada koreksi penyelesaian masalah. Kita mau lihat tidak ada masuk di kita. Saudara, kemarin saya janji lewat di Padang, saya rindu ada sebuah rumah. Sesuatu yang mengatur menangani karena masalah kehamilan, masalah persoalan gereja dan umat itu begitu repot, susah. Kalau mau bicara umum susah, harus ada pengatur. Dan saya sudah belajar, saya ikuti, ada nasihat untuk itu karena menghadapi orang itu kalau bicara banyak umum, nggak bisa. Tapi kalau mungkin secara pribadi dia bisa mengatur itu sudah. Ya, tapi kapan ya? Saya cuma rindukan waktu Tuhan yang waktu saya jadi direktur dengan Ani dalam ruangan seorang ibu janda yang mengurus Tuhan mengurus. Itu keberhasilan daripada menopang pelayanan seperti ini. Ya, saya rindu di dalam jemaat ini ada karunia khusus itu, tapi kalau semua nggak ada. Susah. Jemaat ini yang susah ketinggalan umat ini. Jadi ini susah. Roh Kudus karunia-Nya mana? Memberi pertolongan mana? Ya. Jangan kita berpikir menerima Roh Kudus kalau tidak diberikan karunia pelayanan. 9 karunia pelayanan, 9 karunia Roh Kudus, 9 perbuatan Allah Bapa mana? Kalau dijelaskan kepada Anda, oh Tuhan menurut saya supaya di saat kekudusan ini saya mau melayani. Ya, jadi saudara, kita harus bisa belajar ya untuk hidup dalam kekudusan, kemudian tahu ibadah yang tadi saya bilang seperti ruangan suci, ada tiket ibadah atau juga pelayanan adalah gambaran firman Tuhan harus mencapai orang berdosa itu Tuhan Yesus. Ya. Jadi bukan dia lagi datang mencari kita mencari. Ya. Pelaksanaan ibadah KKR yang mau dibuat pada tahun ini bulan Juli itu mendatang itu. Ya. Sudah siap? Ada korban? Ada. Siapa yang kasih kita? Kita tahu dulu kalau Tuhan berkati. Tapi kalau dengan Tuhan kasih Tuhan, mengukur dan jiwa itu dipakai terus. Harus tahu. Kita praktekin mana betul-betul. Saya bicara barang ini karena Tuhan tanya itu. Ya, itu tunjangan. Jadi kabar untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kabar itu memberikan supaya umat itu dalam kekudusan, umat itu beribadah kepada Allah dengan benar. Kalau jadi terang-terang benar, kalau mau pegang pengajaran yang benar, yang mau menyembah Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi untuk melepaskan roh-roh kekejaman dalam manusia. Ya, saya masih berdoa dulu. Anak saya sudah 1 tahun. Saya baru telepon keluarga Ustaz mereka siap berdoa. Dan saya akan gelar pertemuan untuk antara saya dan pertemuan membalikan anak mantu saya. Perang berdua. Saya pun masih ingat, sudah berdua, saya sudah mana tindakan dan benar Tuhan sudah ratakan semua persoalan. Ya saya lihat ini yang mungkin jemaat lihat yang menang.
lalu aku sampaikan tapi kita belum jadi kita bahas. Nanti semua sudah terjadi, baru kita cari Tuhan. Apa? Itu sudah resiko saya menangis Tuhan, saya ini bohong. Tapi kau buktikan pengajaran khusus dalam keluarga. Jadi saudara tidak kaget kalau saya gelar pertemuan itu antara kehidupan dan pihak sampai dengan saya itu Tuhan sudah kasih. Artinya berdoa tidak ada tindakan. Jangan sudah bilang Tuhan, kasus saya ini Tuhan. Tapi kita tidak lakukan, percuma menangis sampai mampus di situ ya. Sudah. Ya, menangis sudah sabar. Kalau Anda cuma menangis, karena saya tidak mau dengar. Ada satu hamba Tuhan selalu suka menangis masa yang lalu. Persoalan kegagalannya, suka menangis terus. Ya, sampai orang-orang sekarang bilang, lu menangis. Waktu itu kamu yang urus kok belum selesai. Ada Kristen model begitu. Kita menunggu jawaban Tuhan seperti Daniel. Lakukan dulu supaya tahu Tuhan, oh nanti ada pengalaman tapi nanti saya lulus. Bahwa itu tandanya. Nah ini namanya praktek. Ya, jadi saudara, kita perhatikan firman ini baik-baik ya. Yohanes 16 kita baca ayat 1 sampai 4. Saya bicara tentang itu sudah di dalam Quran. Menolong orang berdosa. Kita jadi jemaat selalu berdoa, sudah ada berbilang memuliakan Tuhan. Ibadah doa sembahyang kita pakai seperti ibadah hari Minggu PA. Kita sekali ya, saya pesan, Anda harus mengerti ini. Jangan ibadah itu sembah wadah. Kalau dibilang pelita emas pertama lalu pakai. Kalau doa sana nggak usah. Kalau menjadi perhatikan. Itu maksud saya, supaya Anda itu terarah, dewasa mengerti, memahami. Saya tidak katakan tidak boleh, tapi supaya kita itu steril memahami arti dari ibadah itu. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Saya tidak suka ibadah ikut-ikutan. Ibadah nggak sungguh-sungguh, ya, karena ibadah nggak sungguh-sungguh percuma. Anak-anak itu kalau dikasih menyanyi tegang kasih hadiah, puji Tuhan sholat sekali. Tapi kalau kondisi sudah tidak bisa, jangan jadi wali. Sekarang saatnya harus dewasa. Oh gereja punya tujuan. Nanti begini, dewasa berpikir, lakukan itu ke sana. Nah ini, mari. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 dengan perikop bertekuk. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, perhatikan. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini seringkali urusan organisasi, seringkali urusan orang mengatakan Tuhan, dia melakukan sehingga seperti ini. Coba ulang dibaca. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Perhatikan ini. Kamu akan dikucilkan. Takut dikucilkan. Terus. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu. Orang cerita bunuh, bohong, membinasakan. Seperti Bapak Gembala diceritai, dia ngomong kosong untuk membunuh, bicara pelayanan tidak jalan. Saya sudah tahu. Terus akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi orang-orang yang kalau dia orang bilang betul, Bapak Pendeta itu salah. Hari-hari ini gereja-gereja bingung. Ada orang-orang yang tidak benar melakukan sesuatu bagi gereja ini, lalu dipikir ya benar. Lalu kemudian di mana keyakinan? Di manakah kita diam? Perlu melitai masuk.
keyakinan. Nah ini, kalau masih diharapkan pada kecil kalau datang, aduh takut ini, ada cerita suami, saya takut. Jangan orang-orang seperti kita yang sudah besar, kok takut? Roh-roh kegelapan. Mungkin di atas. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Ya, tidak mengenal Tuhan. Terus, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Ingat, aku pernah kepada kamu, pendeta Timotius, kamu menerima ajaran, nanti kamu menggembalakan, dan banyak ujian, kamu terguna. Kamu terima pencobaan, kamu teguh tidak. Kalau rumahmu dibakar, ditanam oleh emas perak, teguh, api tidak bisa bakar. Tapi kalau cuma duri, kalau cuma kayu sedang tiba-tiba terbakar. Ya, kita seringkali rasa takut mati. Ya, kita kurang tekun. Padahal itu cuma ujian. Banyak ujian supaya kita teruji, percaya kepada Tuhan untuk diselamatkan. Ya, saudara, hari-hari ini roh jahat yang keliling dan bagaimana dia suka datang dan mempunyai kuasa selalu mengalahkan manusia, kecuali ada yang memiliki Roh Kudus dengan kuasa. Ya, kenapa tidak bisa? Karena Anda bersandar kepada Tuhan dan Roh Kudus. Jadi tidak boleh. Bukan nanti sekarang saya dari bukan nanti Bapak Gembalanya tidak boleh saya dimandikan ikut dia. Salah itu. Kalau Anda sudah melihat apa yang Bapak Gembala sampaikan sesuatu, laksanakan sepanjang Tuhan. Waktu ada tersebut Anda berguna. Ini yang saya lihat ketika di mana. Bukan untuk saya. Kalau urusan saya sudah yang Anda lihat. Tapi supaya bagaimana Anda? Supaya jangan Anda cuma Bapak Pendeta saja yang mengalami kerajaan Allah. Anda sendiri kuat dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam kehidupan masa depan, supaya ceritakan firman Allah ini untuk orang-orang di sekitarnya. Saya kemarin tonton jemaat, lu bawa satu jiwa masuk di gereja. Mungkin Anda perlu dewasa dengan pengajaran. Kalau sudah malas-malas ibadah biasa seperti begini, mau bicara, mau tolong nggak bisa. Tolong anak tidak bisa. Tolong orang lain tidak bisa. Keluarga saja nggak bisa. Pantas jalan ke sana ketemu keluarga itu. Percuma. Jati diri kehidupan kita bukan seperti itu. Ingat manusia ini sendiri. Dia di sini, roh pelatih begitu banyak. Lalu di mana Anda digembalakan? Di mana kenyataan Tuhan yang menolong Anda untuk menolong? Kita punya satu tradisi biasa sekali keluarga kita. Masuk gereja rohani, setelah di rumah tidak rohani. Saya pikir-pikir rohani banyak apa? Sepertinya apa yang ditaburkan kita lupa lagi. Ya, Tuhan dengan abstrak mengalami banyak. Jadi kalau Tuhan Yesus itu dia menolong, dia harus melewati kematian dan menghapus dosa orang yang percaya. Tapi kita yang sudah percaya jadi terang, itu mengalami ujian, mengalami tahan tidak. Jangan bicara, tapi itu bukti keteguhan.
Nah ini supaya orang lihat, nanti dia datang kepada, oh benar Bapak itu, umat itu lagi teguh. Di jemaat ini saya hidup, bahkan saya, anak-anak, supaya jemaat juga datang teguh. Supaya orang yang kita sebut, kita ini jemaat Sion yang punya nilai lengkap, padahal di dalamnya nggak ada. Banyak kita paling pintar, tidak urus hidup untuk Tuhan. Nanti orang lain sudah ikut kita bilang, saya juga seperti itu. Saya terus terang kenapa kita jadi jemaat. Jadi jemaat yang dipersatukan dalam gereja yang bagus ini. Ini masih kecil lagi. Persekutuan yang besar yang kita harus bikin KKR. Mencari orang berdosa, bagus selalu saya dengar. Mencari orang berdosa, orang datang dengan setan iblis. Dia kan ngomong, ya, saya berdoa untuk anak saya, ada satu bentak yang Tuhan kasih. Ketika keluarga kami pulih, terus terang, saya dalam pergumulan kalau keluarga anak saya yang pulih, maka saya akan bicara kepada jemaat setiap kehidupan yang ada. Itu saya punya hati. Tapi Tuhan tahu, berarti ada doa-doa Anda. Ketika ini sudah selesai, berarti saya percaya akan terjadi satu berkat untuk Anda. Jadi bukan kita bersuara karena mujizat itu, tapi memang kuasa Tuhan yang dimiliki, ditekuni, diusahakan. Mungkin sekarang orang dicek. Satu waktu saya dengar harta yang dulu. Saya duduk dan saya lihat, ini harta orang yang kasih, orang yang mengasihi, kata mati. Tapi ada juga yang juga memberikan hati, ngomong kosong, politik lalu keluar kita. Bawa masalah kita itu. Ini saya dengar juga. Sampai rasa-rasa pas pulang itu. Tapi saya pikir bukan semua sama. Ada yang memberi dengan senang hati, tapi ada yang kasih lalu kita. Ya, itu saya waktu saya melihat, tapi Tuhan tahu saya itu luar biasa. Jangan kau pernah boleh dengan hal itu. Ketekunan mana, praktekmu mana. Ya, jadi saudara, saya pesan ketika nasihat dan penanggap dan langsung dulu. Dan harus tekun. Jangan sampai lari dari ujian. Tuhan bilang dengan Paulus, pencobaan datang itu tidak lebih dari kekuatan. Kenapa? Karena ada alat kuasa yang besar. Kau berdoa, kau puasa, kau melakukan percaya, pasti jadi. Ya, ini syahadat Anda ikuti supaya kita bisa mengalahkan, harus mengalahkan segala kuasa hidup ini perlu dipulihkan kembali. Kita baca Markus 5 ayat 18-20. Kembali ya. Masih tetap Markus. Ya, kita lanjut ke 18 dan 20 ya. 5 ayat 18 dan 20 firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Perhatian. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Orang sekampungmu. Ya. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Berapa banyak Anda sudah ceritakan Tuhan mengasihi? Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya
dan mereka semua menjadi heran. Orang-orang belum jadi heran, masih orang cari di waktu kalau saya datang suami istri, Anda datang ke gereja, mereka sudah pantang. Makanan tukang-tukang beca, mereka memang beribadah kita. Ya, tapi waktu saya dengar, saya seringkali tidak mau dipuji. Memang ketahanan kita seperti itu. Mungkin ada orang lain yang mengejek. Oh, hari Minggu udah masuk keluarga sendiri, baku ipar, anak-anak, ya, ejek. Ya. Tapi ada yang mengagumkan, Tuhan mau seperti itu. Bukan orangnya terus. Karena kita punya tabiat tetap bersurat. Kita punya tabiat tetap buat hal yang tidak berubah. Selatan lalu lewat. Dan sudah dengar banyak tentang yang keluar dari ini. Itu maksudnya bertobat yang benar. Jangan ulang-ulangi. Ya, supaya orang-orang desa itu benar menjadi heran. Kita membuat keheranan di atas desa Kordowi. Pelayanan aktivitas pekerjaan membuat keheranan. Kita berkorban juga berbuat keheranan. Oh, bisa KKR, bisa terjadi. Ya, ini karena kita milik Allah. Kita yang rasakan pengajaran firman Allah. Saudara, jangan kemarin di Sampai saya bilang begitu ada korban, lalu ada pendeta lagi yang kurang cerita. Kumpul uang 3.000 itu nanti sekretaris mau pakai uang dan sebagainya. Sekakar pendeta. Tidak melihat kerajaan Allah dalam bekerja. Jemaat juga jangan sekakar. Itu kerajaan Allah. Kepimpinan pengaturan saya belum buka banyak penyebab. Di situ persembahan, perpuluhan, persembahan tangan, hasil utama, persembahan lagi nasar, ada persembahan lagi hamba-hamba Tuhan juga, ada persembahan. Ini nanti saya sampaikan untuk seluruh pelayan. Karena banyak kali pendeta juga berpikir jemaat korban, lalu dia nggak pernah dari gembala nggak pernah kasih perpuluhan, persembahan. Ini banyak pendeta yang katanya saya sudah khotbah, tapi tidak perhatikan kerajaan Allah. Tersinggung kalau saya sampaikan ini tersinggung, nanti biar kita kasih pemberian sebab Anda juga seperti saya harus berkorban. KKR juga harus berkorban. Ya. Ini ajaran Tuhan, tapi itu nanti ada waktunya, ya. Supaya kita harus mengerti itu. Nah, saudara-saudara pengas, tadi diceritakan bahwa babi-babi yang digembalakan oleh pemimpin mereka itu setelah setan roh itu masuk kepada babi itu, mereka tidak berkuasa. Babi itu langsung, ya. Jadi setan itu pintar. Waktu Tuhan mau perintahkan telur, dia bilang tidak usah kemana-mana, langsung ke babi yang ada itu, sekitar 2.000. Lalu babi-babi itu terjun masuk ke dalam air, mati semua. Ya, para gembala itu mereka pergi dan menyeberangkan kepada masyarakat. Babi itu bicara perekonomian, kedagingan, usaha. Kita bikin hasil kita ini, ya. Gembala-gembala bicara gembala juga sekaligus gereja, yang di dalamnya ada umat. Hidup cuma daging. Kalau saya mau ajar jemaat, nanti kalian bisnis, Tuhan sudah sehingga jangan ajar itu aja. Nanti kemasukan setan iblis bahaya. Karena bisnis jalan itu pasti bisa masuk uang. Pikiran otaknya bukan itu saja, harus tahu digembalakan, ya. Jadi saya juga masih suruh bersabar berdoa.
Ya, dan saya tahu nanti kau buat lagi istilah pakai. Saja mereka sudah mengerti itu sudah ada aturan, saya tidak tahu. Tapi itu urusan untuk kita. Mari kita serahkan buat Tuhan. Tuhan akan bantu kita. Persoalannya kita bicara kembali kepada Tuhan. Ada dasar sudah kuat di situ. Ya, jadi saudara, dan ini yang iblis bawa masuk iblisnya mati, gak babi-babinya yang mati. Iblisnya masih ada, tadi saudara lihat. Kembali ke daerah ini, orang-orang bilang begini, sudah lihat tanda-tanda akhirat. Orang itu sadar dulu, malam mereka melihat Tuhan Yesus keluar dari daerah ini. Saya takut sih malam saya yang pengajaran mempelai jika rumah tangga di tempat untuk Anda, lalu untuk menolong Anda, lalu sementara Anda tidak bawa berkat, menolong Pulau ini, dan akhirnya orang-orang mulai katakan, Bapak Pendeta, kau keluar dari tempat yang kami tidak terima. Saya sudah siap, saya sendiri. Saya tinggal di Pulau Dom dasarnya. Saya punya hak, saya sudah siap. Karena saya percaya ini, Tuhan yang memiliki bisa diusir. Ya. Jadi gunakanlah kesempatan, ya. Saudara, jadi Tuhan itu pikir satu jiwa selamat itu lebih besar daripada babi-babinya. Setan ini paling pintar, baru 2000 mengalami bahwa orang yang wah itu rugi itu, ekonomi seperti itu, pengajaran ini untuk apa? Ya, sampai kita juga tidak mau korban. Ya, padahal inilah orang-orang yang kemudian mereka tidak percaya kepada Yesus. Katakanlah gereja itu penuh dengan daging, kepimpinan dan semua kepada lawannya. Tidak ada sangkut paut dengan Yesus, dengan pembentukan tubuh Kristus. Kalau saat ini saya kobarkan, mari kita pergi selamatkan jiwa-jiwa. Kita melebarkan kerajaan Allah. Justru mereka katakan begini, usir dia. Ya, dan banyak umat yang tidak menerimanya sebagai kepala dan kenang kepadanya. Ya, dan kalau dia sudah seperti itu saya sudah tahu. Ya, karena Tuhan katakan dalam kitab Yesus itu Tuhan. Sekaligus mempelai bagi surga. Yesus itu punya istri bukan dua. Hanya satu istri. Bukan Yesus istrinya banyak. Bukan sebaliknya satu istri banyak suami. Kalau banyak suami perempuan sudah. Wahyu 17. Gereja-gereja sudah. Kepalanya nggak tahu satu. Nanti saudara dengar. Hubungi. Kekayaan datang karena sunnah. Ya, saya harus keras, terutama untuk diri saya, supaya umat Tuhan di sini kita harus perhatikan. Karena tadi iblis masuk di babi-babi, mereka marah, langsung menolak, karena hidup dengan keyakinan, hidup dengan soal ekonomi dan sebagainya. Ya, kalau sekarang Anda hidup cuma usar pengajaran mempelajari, Anda orang yang paling sulit. Tidak akan mengalami damai sejahtera. Tapi yang memberkati dia itu. Karena mempelai itu dia semakin hari dewasa, semakin kaya dan semakin cantik. Oleh Roh Kudus mempertunankan dia dengan Yesus. Dia hak menerima. Jadi saudara, ini bukan kesombongan biasa, tapi memang fakta. Kalau saudara kaya dengan firman Allah, saudara memiliki aktivitas kegiatan dewasa, maka di situ Roh Kudus memperkenankan kita untuk masuk di dalam pesta sukacita bersama Tuhan di akhir sekarang. Maka itu saudara kasih,
orang-orang itu menjadi heran, ya, karena Tuhan telah mengasihi dia seperti Tuhan mengasihi dia daripada sekedar yang diminta itu. Sebenarnya di situ kan terusan. Kalau saudara tidak dengar rencana Allah, ekonomi saudara, apa yang hidup dirusak. Banyak jemaat, sudah tidak ada usaha lagi, sudah tidak ada jalan, karena Anda tidak terbuka mendengar pengajaran. Anda akan sepele, mampus lu. Saya juga mampus kalau akhir zaman ini gereja kita tidak berharap kepada Tuhan. Kita cuma hidup biasa, menghayal mati. Coba kita lihat, kita orang-orang yang lain. Saya orang mencari sesuatu dari Anda. Tidak ada kalau dia. Beberapa anak kita dari pejabat, saya kesana. Ingat Tuhan. Jangan Anda keenakan. Anda dipelihara, sudah bertobat baptis, sudah jadi pegawai, jadi kerja. Jangan kemudian Anda melakukan kelakuan biasa untuk meninggalkan apa yang Tuhan mau. Saya pesan, kalau lagi kata saya keras, tapi supaya gereja dan umat berjalan. Firman yang menolong ini, senikah rumah tangga kita supaya kita ingat Tuhan. Kita tahu perpuluhan, kita tahu korban yang kita arahkan, tenaga dan waktu. Jangan kita tanya berapa, lakukan saja yang Tuhan kasih. Ayo. Pendeta nanti, banyak kapan tersedia kita khotbah. Saudara, saya bisa ngomong dengan saya karena dalam diriku itu sudah. Itu fakta nyatanya Tuhan memberkati. Maka itu kalau saudara diberkati, perhatikan. Saya percaya kemudian tahun-tahun akan datang, gereja kita nikah muda keluarga yang ada menolong istri dan istri supaya hari-hari akan datang gereja ini menjadi sesat, membawa kehormatan baginya. Itu bukan kebanggaan kita, tapi kita punya Allah kita yang menolong kita. Firman yang menolong kita itu besar. Dia mengingatkan itu salah. Dia meluruskan jalan saya supaya kita ingat Dia. Ketika ada teguran, kita ingat Tuhan, aku bertobat. Itu dosa-dosa kecil itu. Seringkali kita tidak percaya. Saya pikir, apa itu dosa? Sudah percaya Tuhan kok ada dosa? Iya, dosa itu yang tidak kita tangani cepat, selesaikan karena Roh Kudus dan kita biarkan. Lama-lama Roh Kudus kita buka-citakan, dan Tuhan bilang siapa meningkatkan Roh Kudus, maka dia akan menghukum. Kita tidak sadar. Harus, kalau Roh Kudus bergereja, Roh Kudus katakan harus begini, harus ikut, jangan ikut daging terus. Tolong. Kemarin saya tidur anak saya dalam keluarga, jangan suruh anak pergi sekolah minggu. Lalu kalian suami istri tidak masuk gereja, bikin apa di rumah? Untung mereka masih dengar. Kalau itu saya suruh keluar. Saya ada dengar dan saya tidak dia. Mau marah saya. Saya ini orang itu. Ya, anak-anak selalu banyak. Maka itu saya ajak anak saya. Kalau tidak dengar, kalau ada proses saya. Tapi bapak setengah dia mampus tahan aja. Tapi jangan ada menurut saya jalan aja mak telinga panas. Anak-anak saya telinga panas. Jadi tidak ada pilih kasih. Kalau pilih itu dia tetap pilih semua. Ya, jadi saudara, kalau gereja hidup dengan kedagingan, iblis akan merusak. Kalau kita tidak ada pemeliharaan jalan Tuhan, hamba Tuhan pemimpin tidak memiliki kuasa berperang, kuasa melihat kenyataan bahwa iblis untuk mengusir keluarga. Jadi jadian dalam gereja ini. Maka itu saya selama mata saya ini di jalan. Kasihnya, bertobat tidak. Kasihnya terus. Ya, iblis itu biasa tipu-tipu. Saudara, kita mengatakan, ya, kalau kita mengatakan,
Pasal 5 ayat 17 baca Markus. Pasal 5 ayat 17 firman Tuhan. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Nah, tidak mengerti rencana Tuhan. Kasihan orang ini sudah baik, sudah pakai pakaian, sudah waras. Iya ya. Orang tidak suka di kita kalau ada orang tidak waras sudah jadi manusia baik, jengkel. Tidak mengerti rencana Tuhan. Ya. Mereka menolak Yesus sebagai kepala, mempelai laki surga. Tidak mengerti. Ya. Kalau gereja dan jemaat Kristen yang mengerti, pasti menerima Yesus sebagai kepala. Ketika kita bikin KKR, mereka bilang betul, Yesus kepala. Saya ingat waktu saya ke Teminabuan dalam relatif singkat 4 bulan, itu saya diolah di sini. Orang-orang di sana kan kalau lewat ke salah satu kampung itu dan mereka jubi saya dengan panah. Saya ketawa. Jubi saya kali itu tempat di penjara waktu itu masih distrik. Ya, cerita semua. Kira saya ini makan pisang kan, jadi lewat ada tembak langsung jatuh. Oh, itu. Nah, waktu saya kan menghadapi penginjilan dari Kristen, dan akhirnya mereka diskusi. Satu cewek bertobat, seorang orang mulai dari itu bapak pendeta itu kami kenal, gerejanya hidup, gerejanya kecil, yang lain aja, tapi dia dari situ, lalu wah, angkat istilah KPGI datang, terus gereja Indonesia kan, diangkat, didialog, wah, baik, bapak tetap jalan, ya. Itu gereja yang tepat. Kembali kita ke Salafin. Saya percaya. Pakai dua jalan ini untuk mengajar orang kepala. Yes, kepala mempelai itu tidak salah. Karena itu dikatakan di waktu. Itu kenyataan. Dipermuliakan itu. Itu bukan satu basa-basi hayal saya sebagai hamba Tuhan. Itu ajaran firman Allah. Jangan menolak. Mungkin Anda marah karena merugikan hasil babi-babi persoalan. Anda sudah bisa tidak percaya. Anda sudah coba malah percaya. Mungkin kalau itu minta ke babi-babi sana. Saya paling hebat suka menghancurkan gereja, apalagi gereja kita sekarang, karena suka merusak, karena tidak ada iman, tidak ada ajaran, GPGP tidak ada doktrin, tidak ada ajaran. Nah itu rusak dia masuk gampang, abad-abad, supaya jemaat dan gereja kalau boleh hancur. Ya, sekarang di zaman ini saya masih pantau terus, saya masih lihat ini ini perempuan Sunda yang sedang bergerak. Ya, ada pembangunan mobil yang kacau. Karena Tuhan sudah larang. Tidak boleh ada lagi pembangunan mobil. Tapi orang sekarang ditipu oleh sejajar ini sehingga dia lakukan naik. Padahal saudara, tidak, aku menyesal, aku tidak ulang lagi. Tapi tadi orang-orang memang karena cuma punya pengetahuan dunia, bukan itu. Pemimpin punya perangai, oh saya pintar, saya sarjana, saya memiliki bukan itu, tidak perlu. Tapi untuk menangani gereja itu orang perangai rohani, pengalaman.
Kalau saya dulu sebagai penasihat rohani malam ini kepada hamba-hamba yang monitor, itu tugas saya untuk menghindari diri dari sistem yang cuma tentunya yang membawa kepada kebinasaan, yang tidak sadar roh itu akan merugikan gereja, sampai para pekerja tidak tahu bahwa mereka rumah Allah merusak. Ini harus dibersihkan. Karena rumah Allah itu perlu bersih, gereja itu perlu beribadah kepada Tuhan. Ya sudah, gereja tidak seringkali saya cari dengan umum bagaimana. Kita jual rumah apa pernah? Oke. Ya. Pemimpin kami seringkali saya juga, tapi dia sudah tahu saya. Keputusan dilaksanakan. Kita mau masuk terbagi atau kita bergerak dalam kesempatan yang hadir untuk menyelamatkan. Bukan saya yang keputusan. Kasih karunia Tuhan sudah jalankan. Hanya aku tidak mengatakan kalau Tuhan kasih hikmat kamu dia ya. Kalau saya sebagai pemimpin penasihat juga, dulu yang sudah tua, ajar generasi kita pakai, pergi jadikan keselamatan pekerjaan Tuhan generasi muda, apalagi pimpinan sekolah kita juga. Apa kerja kalian? Mendidik dan melihat ke depan. Contohin apa yang kami berikan. Ya. Jadi saudara kasih, Roh Kudus ingatkan saya seperti itu. Ya, jangan sampai kita hidup dengan memantulkan perkara-perkara jasmani. Ya, terutama nikah-nikah yang muda. Tadi saya sudah singgung anak saya, cuma karena gara-gara hawa nafsu kita pamalas gereja. Kita tidak perhatikan bahwa kekudusan Tuhan membentukkan hidup kita. Siapa yang melarang? Anda berkembang dia, tapi seringkali kita membawa, kita dibodohi-bodohi untuk kemudian kita iblis bilang, nggak apa-apa, anak-anak yang masuk saja, biar kami binasa, kami bikin rusak, kami kudini nggak apa-apa. Ya itu umatnya sudah kena tidak sadar. Harus sadar bahwa yang menyampaikan dalam Bapak Firman memikirkan jalan keselamatan Tuhan. Kalau dia selalu suka, Tuhannya harus memuliakan Tuhan. Suami istri. Tuhan ingin orang tadi karena dia mengembara. Di perlu kita dia orang kuat, rantai apapun tidak ada yang bisa tahan dia. Orang terkuat. Tapi dia menderita. Waktu Tuhan tolong dia, kau kembali ke rumah. Kau buat sesuatu dan benar-benar jadi berkat. Banyak kali pengajaran yang saya berikan. Kalau kita memahami kita menerima, saya percaya kita menjadi berkat. Di wilayah ini tidak lagi. Saudara, tadi saya bilang mempertahankan kehidupan dan ada dengan beberapa sektor. Kenapa bekerja ada di sana? Karena gereja ini ada di sana. Ya, karena Tuhan memberkati negeri ini dan alam kasih. Jangan kau takut pembunuh. Nanti orang kecilkan ekor dan menyebut nama Allah. Bagi saya, kalau Tuhan yang dekatkan saya, lalu umat yang ada di kepala Tuhan ada tidak tetapi percaya. Percaya, karena Anda teguh, Anda yakin bahwa ajaran ini akan menolong, Anda akan masuk kepada dalam kemiliteran, dalam kepegawaian, dalam Tuhan tetap membela. Kuasa yang ada di Indonesia, kuasa di negara Indonesia telah diproklamirkan oleh orang tua kami adalah gereja mempelai Tuhan yang persiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Makanya teman-teman saya di seluruh Indonesia tidak takut, termasuk saya anak Papua yang sekarang menghadapi Papua dalam masalah saya pikir orang Papua sudah kemauan. Ya, mungkin saya bodoh, mereka pintar, tapi mungkin kita tanah orang belum tentu kita maju. Sebab apa?
Tuhan utus. Itulah panggilan Tuhan Yesus. Mari, sebab itu kita harus hidup menerima Yesus sebagai kepala. Lucu kalau ada kita buat KKR, orang jemaat lain datang mengaku lalu kita sendiri enggak. Saya bingung. Ada kalanya para pendeta ragu-ragu. Padahal yang lain semua itu kepala. Tapi buat pendeta, kita buat di mana jadi peraturan terlalu banyak. Peraturan apa? Peraturan yang kita kenapa tinggal itu kan itu peraturan hidup di dalam rumah tangganya Tuhan. Tidak mau baikin semua anak-anak keluarga, kok enak. Karena saya cerita aja, gereja itu keluar untuk orang lain datang kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, saya masih lihat apakah kita masih memandang Yesus sebagai kepala. Kalau kita memandang Yesus sebagai kepala, nikah kita satu, kepribadian kita bisa atur, pekerjaan Tuhan bisa atur, apalagi gereja-gereja yang besar ini. Saya selalu pesan kepada para pemimpin, lihat pengakuan iman yang ditaruh di anggaran dasar Pak. Jangan baca lewat. Itu urusan pengakuan orang rohani. Supaya iman itu pembangunan itu dalam iman itu pengurusan para dewan rohani, pembimbing, pengatur, pendidik, pemupuk itu hak mereka. Ketika mereka paham dan mereka bicara, maka kerajaan ini ikut sehingga kerajaan Kristus berada. Seluruh kepemimpinan yang berjalan dalam kerajaan ini akan berjalan. Itu saya selalu kasih ingat. Karena memang saya ada di negeri ini supaya kami ada kerjasama. Kami pahami kerajaan Kristus. Apalagi tematika kerajaan Allah harus ada di bumi. Ya, saya baca. Maka itu kita merindukan di dalam kita optimis. Yesus kepala, nanti orang lain juga sama-sama kepala. Karena memang wahyu firman itu jelas. Dulu saya waktu orang tua mau buka 85, mau KKR besar KKR yang jadi bor pertama. Saya dari dulu dibawa gambar membuat. Saya pernah tempel di rumah orang di luar ya Kristen di tempat 30. Terus saya bilang, ini acara gereja ini. Iya, taruh di sini. Anda tidak setuju, dia takut. Oh iya takut. Anda percaya pakai ini taruh kepada orang lain. Ya. Nah saudara, kalau kemudian mungkin saya lewat ya dia, oh gambar mempelai, gambar itu tidak tahu Indonesia. Ya. Ya, itu dia mungkin tidak mengerti, ya udah. Kalau ini kita sudah terima, maka saya percaya masalah kita di sana ini pasti kehidupan kita akan tertolong. Jika yang mengalami masalah, kasih itu percaya, belum terlalu dalam. Hanya digodai, dibuat supaya mau desa. Kita baca Markus 5:19 sampai 13. Ini langsung baca. Markus pasal 5 ayat. Baca menjelaskan. Ya. Ayat 9 atau 19. 9 sampai 13. Ayat 9 sampai 13 firman Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Ligion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta
kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kami ini legion. Menurut bahasa Romawi, legion itu 4.000 sampai 6.000. Itu artinya. Tapi iblis ini sebut 2.000 saja. Berarti kan iblis itu penipu. Dan memang orang menurut iblis itu tukang penipu. Saudara punya tukang penipu. Jangan penipu sama Tuhan. Katanya keluar itu. Bukan keluar itu. Menurut bahasa Romawi ya. Yohanes 8:44 katakan iblis itu penipu berbohong. Kalau kita cuma hidup dengan perkara jasmani saja, kita bikin sebentar damai. Maka saya selalu bilang dengan saya sibuk olahraga, ingat kerohani gereja, supaya kita bisa menstabilkan orang di kota ini. Jadi kita juga berdoa. Ya, umat ini sudah mulai pikirannya, mungkin Bapak dengan anak ini punya pandangan, yang menurut kami sudah ada. Pelayan untuk Tuhan, perhatikan. Kalau saya ada itu, ya, dan tidak bisa kita katakan jasmani itu saja, harus ada rohani. Jadi kita mengerti topoksi kita kerja. Kalau kita ada menjadi umat Tuhan bukan MBO lagi, bilang sana bilang sini. Di manakah kita laksanakan? Nah itu aja. Masih ada, maka itu orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, tadi saya sudah katakan kekuatan iblis ini. Markus 5 tadi ayat 2 itu dia bilang setan dengan jenis roh-roh kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 3 sampai 4 lebih dari kekuatan manusia. Itu sifat iblis. Yang ketiga dia mempertahankan diri ayat 5. Lalu ayat 6, 7, 8 dia menyerukan seruan lemah, pura-pura lemah, berseru, tapi dia berkeras. Ketika mau diusir, dia keras. Saya kemarin ada kesaksian sampai waktu anak sama tete belum saya lupa. Kan keras begitu dari yang, ya, saya belum dapat tantangan. Satu waktu akan terjadi dan terjadi keras, tapi lari. Saya ingat dulu di sini ada masuk di gereja sudah hampir 4 tahun lebih. Waktu saya dipulihkan Tuhan, ya, Tuhan Roh Kudus ingatkan saya dari dosa-dosa Tuhan. Sudah mau kembali keras di gereja sini. Pendeta ini kami tidak akui. Tapi saya memuji gembala-gembala yang tahu mengatur tugas lain. Ayah saya bilang, saya sudah kasih bisa mengatasi. Ini kamu. Saya punya kabar. Ya. Kamu sudah mengalami banyak kerugian dan Bapak tahu. Kamu dilahirkan, disekolahkan. Inilah tugas saya terima dengan manis. Padahal tadi pertama, ya, ada gejala karena saya terus marah. Dan saya mengalami jatuh lagi. Saya tidak sadar. Ya, dan Tuhan cuci bersih. Maka itu di sini saya sudah pengalaman untuk hadapi itu. Kalau iblis tipu-tipu Anda itu lebih bagus Anda menyerah daripada Anda tipu. Ditipu iblis sampai Anda binasa lagi. Kalau saya katakan bahwa Anda itu manusia tapi kena iblis. Sudah tidak bisa diperbaharui. Jadi jangan Anda dalam bentuk kalau pendeta benci. Saya tidak benci Anda. Tapi saya ingin supaya ada disiplin. Jangan saya ajar berulang-ulang Anda tidak pernah berubah.
Kemudian di dalam pasal ayat 68, moralnya atau modelnya rendah sekali, tapi ia tetap takut kepada Tuhan. Modelnya rendah, modelnya tetap takut kepada Tuhan. Dan yang ke-6 ayat 9-nya, jumlahnya paling sedikit tadi saya bilang. Itu paling sedikit 2.000. Tapi sebenarnya adalah 3.000 sampai 6.000. Tuhan inginkan seperti Tuhan pakai pada zaman gereja. Kita tidak boleh takut. Kita harus menolong seperti Petrus. 1 kali khotbah 3.000. Apa artinya kasih karunia yang Tuhan kasih? Dalam wilayah yang diberikan ada ketua pemuda PKW. Kita berkomitmen. Apa gunanya kita lakukan? Kalau kita sama-sama lakukan, maka saya percaya 1.000 itu akan terjadi. Maka itu saya katakan, untuk harus jangan berlaku seolah-olah kita cuma tahu lalu kita tidak bisa dibina lagi. Mau dan tidak mau terus dibina. Yang bisa kerja terus. Yang tidak bisa dibina, itu tugas saya. Memang saya capek. Saya terus terang saya rencana tahun 2000. Itu harus kalau boleh ada perubahan untuk pendidikan, pengkaderan pemerintah. Benar saya dengar ada adik-adik saya memang rombongan yang datang tiba-tiba sudah temukan misi saya, dan mereka sangat optimis memberikan pendidikan bagi gereja. Sehingga itu saya belajar. Karena era yang datang dalam era perubahan. Maka itu kita yang ada sekarang. Sudahkah kita dipenuhi Roh Kudus? Petrus dengan kekuatan Roh Kudus, dia punya peluang membawa 3.000 orang datang kepada Allah. Ya, jangan kita banyak dari dom sampai di salawat di sana, tapi tidak pernah menyelamatkan roh-roh teritorial, roh-roh yang merugikan ini tinggal datang dan merusak. Saya itu mulut tidak habis setiap khotbah, selalu melawan setan bukan kekuatan saya. Darah Yesus, nama Yesus, karena saya tahu apa yang saya iman itu setan lari. Itu aja. Dan saya selalu yakini dalam pengalaman ini, ketika menyerukan nama itu saya terjadi. Jadi saya lari dengan teriakan keras, tapi dia lari. Ya, mari sudah saatnya kita dipenuhi Roh Kudus untuk hidup menjadi orang berdosa. Kalau ibadah sekarang saya selalu bilang hari ini kesaksian, hari Jumat ya, hari Rabu doa sembahyang. Ruangan ini bukan saja di ruangan, sampai ruangan masuk itu kerajaan Allah. Ada pintu berkesan disebut dia angkatan. Henok pernah naik ke surga, dia naik. Musa naik hidup, Elia naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga. Sisa yang satu, kehidupan kita dijanjikan akan naik dalam bawah. Ini menjadi keyakinan. Maka itu saudara dengan saya kita harus jangan waktu. Kalau setan dia menggunakan waktu untuk bilang Tuhan Yesus, oh tidak boleh ada di daerah ini. Tapi Tuhan bilang kamu ini kembali dan menjadi saksi. Jemaat ini punya tugas. Jangan tiap hari mencuci tombol kosong. Sepertinya tidak ada pembangunan. Sepertinya tidak ada sesuatu yang terdepan. Saya kemarin sepikir di bulan Mei ini saya punya tugas. Ingin bertemu keluarga besar Pondaya dan berprogram wakil. Imbalan itu sudah direspon dengan keluarga polisi lagi. Gambar mereka dengan terharu menangis menyatakan kami menunggu kata suara. Dan saya ingin kata benar. Kita tidak bikin adakan itu banyak sangat baik. Dan saya mengucap Tuhan terima kasih. Mendengar doa. Seringkali aku cuma berdoa, aku membagi bukan. Aku merasa Tuhan dibiarkan. Tapi waktu aku duduk dan renungkan, tangisan berjalan kepada lalu berjalan. Ini waktunya aku berjalan. Dan di situ
Saya melihat karena anak saya sudah sihat, dia pasti malu karena dia sudah keluar dari keluarga. Sama dengan Anda, kalau tidak dikunjungi lama sebentar hari malu, sama. Itu dia oleh orang itu. Kenapa? Karena tidak bersekutu dengan umat di situ sama. Kalau tinggal di rumah tidak bersekutu, nanti lama-lama saya malu mau ke gereja. Siapa yang suruh pemalas? Siapa yang suruh Anda tidak lakukan? Ya, ingat itu iblis. Ya, harus diserang, memberikan pertolongan. Saya punya kerja di dalam bulan ini kita akan mengenai masalah satu dan rapat kerja bagi persiapan pakai. Saya nggak tahu sebenarnya ada kunjungan dan Jayapura bagaimana saya, tapi karena kita sedang berjalan dengan pimpinan awal dan sejak kami mengenal organisasi, kami berkiprah sampai kami masuk basis pekerjaan Tuhan yang saya cadangkan. Tidak pernah pekerjaan Tuhan yang harus dibongkar malah dicari, karena semua berjalan menurut aliran dan rencana Tuhan. Dan ini saya ingin supaya pengurus yang baru juga harus menangani organisasi, paham bahwa yang ditangani adalah pekerjaan Allah, yang ditangani Injil Allah, misi Allah. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan kerajaan harus diukur, organisasi diukur dan diatur. Tapi kalau yang rusak bobrok perlu diganti. Jadi kita berdoa, pengurus kita datang, mereka datang karena selalu mau dibongkar lagi. Katanya itu dan senator berhubungan kita. Pelantikan itu dibuat. Saudara, gereja kita sedang dirombong dengan kekacauan apa? Uang. Ada pengurus-pengurus seperti Simpson yang punya istri 3. Simpson artinya sinar pagi, tapi tidak sadar diri. Dia lihat, kemudian dengan uang mencari upaya kekuatan Simpson dan niat Tuhan kesilam keluarga kepimpinan itu banyak. Itu wajar untuk pimpinan-pimpinan. Saudara lihat, baru saja kita dikunjungi Kota Solo. Saya baru dengar di telepon. Pejabat yang istrinya 3 mengatur lagi terus gereja masuk. Sampai ada orang Solo, kenapa Bapak punya juga yang terus siap nanti ada rapat. Gereja sedang berjalan di wilayah dan kota ini. Jangan takut kepada pengecut, jangan takut kepada roh-roh kegelapan. Harus melawan untuk menuju kemenangan. Ada orang takut pernah menjadi pegawai, mau jadi segala berterlibat tanpa sadar, tidak mau bela Tuhan. Anda mati dalam dosa, tinggal itu. Tapi kalau Anda bersandar kepada Tuhan dalam kebenaran, air matamu diperhitungkan Tuhan. Lambat dan cepat Allah jadikan Anda duduk. Karena Allah yang mempercayakan pemerintah ini, baik Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, seluruh aparat Allah yang mempercayakan ketika kita hidup dalam kehendak Allah, maka Tuhan akan bermisi. Itulah gereja. Kami harus berbakti. Ya, saya sekiranya ajar Anda begitu. Ya. Ayat 15, Markus 5:15. Mari kita selesaikan. Hari ini memang kebetulan firman-Nya sudah sangat Tuhan tolong saya, karena Allah menghendaki sesuatu yang luar biasa, apalagi kepala ini. Dia sebagai kepala. Ya, Markus 5:15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Gereja sini harus nyata. Kita yang terima pengajaran jadi kenyataan. Bukan kita bangga di gereja kita itu ada pengajaran, Bapak pendetanya hebat, anak-anaknya hebat. Nggak ada yang hebat. Ya, saya selalu lihat ada di masuk pujian, sudah pujian. Anda harus belajar begitu. Ya, saudara. Jadi ini nubuatan
Orang itu dia tidak mengerti bahwa dia dikasih pakaian untuk pakaian. Tapi orang yang melihat, oh ada pakaian, tadi dia gila, dia tidak betul, di kuburan cuma kerjanya berteriak. Tapi sekarang dia punya pakaian. Waduh. Ya. Dia tidak mengerti. Padahal pakaian itu, kalau menurut saya, menurut nubuatan adalah kebenaran, bagaimana kebenaran yang dia pakai. Karena dia sudah tidak gila. Ada kesaksian. Saya sudah ditolong pengajaran ini menjadi bagian dalam hidupku. Ya, ini yang saya mau tekankan di ayat ini. Orang sadar dia telah pakai pakaian. Ya. Saudara terkasih, ini sesuatu yang mudah. Pengajaran ini ingin supaya kita jadi waras, tidak gila. Tidak gila dengan dosa lagi. Ya. Iblis tahu waktu Tuhan Yerusalem. Ya, kita harus waspada dengan dunia kontemporer. Artinya dunia pada waktu yang sama. Saya kasih ini. Pekerjaan Tuhan, Roh Kudus ini mengajak kita untuk memperhatikan gejala dan maksud Tuhan. Sebab Dia akan menarik kita jauh dari Allah dan yang kemudian menjaga satu dengan yang lain. Harus hati-hati. Ya. Kita harus membutuhkan persekutuan, penyembahan dan pelayanan yang semakin sungguh-sungguh. Maka itu gereja Sion ini punya aktivitas kegiatan. Saya tidak bisa diam. Karena dunia kontemporer ini akan membuat kegiatan kesamaan waktu dan mencari. Apalagi iblis juga mencari. Dan akhirnya kita tidak ada persekutuan, penyembahan dan pelayanan. Mampu, syukur, ada kegiatan. Tapi jangan sampai ada kegiatan lalu ada yang malas. Apa itu pertanyaan kita. Bapak pendeta mengkritik, tapi pandai. Saya pikir orang itu rindu ada kerja. Dia mau kerja untuk hidup pandai ini. Sepertinya rasa suka. Belum apa-apa sudah bilang suka. Nanti didiklatkan dia lupa tuh. Karena kita mau ke surga menghadapi rohanian begitu. Jangan cuma jadi jemaat yang pagi itu sudah semua mujizat terjadi. Pokoknya halnya nanti jadi. Tidak bisa. Harus ikut bergerak. Baru-baru terjadi. Ya, jadi makin benar. Kita baca beberapa ayat saya selesaikan. Roma 3 ayat 1 sampai 3. Pakaian kebenaran adalah firman Allah. Sekarang kita harus mengerti, kita harus pakai pakaian. Roma 3 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ini. Terus? Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkan ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah. Bagian di sini kebenaran itu mereka dipercayakan. Sekaligus firman menjadi kepala. Di Yerusalem kita menjadi lagu. Di Yerusalem apa itu? Firman Allah, Sion dipercayakan. Lalu apa yang mereka ada? Tuhan tetap pegang janjinya. Kita ini baru ditolong, diberikan pengajaran firman Allah. Apakah Tuhan batal kesetiaannya kepada Israel? Jadi kita yang sekarang diterima sebagai bangsa yang diperhatikan oleh Tuhan,
Kita jangan sombong. Saya lihat orang gila ini, dia tak sombong. Dia setelah ditolong, dia taat dan dia ikut. Di sini Tuhan kasih ingat saya. Tuhan sedang membangun. Tahan dalam perjuangan Roh Kudus, dalam mempersiapkan anggota tubuh sisa. Kami para pendahulu telah selesai lakukan tugas di ufuk tanah negeri. Saya selalu berkata, kalau saya balik ke tanah saya, kalau ada yang setia Tuhan, Tuhan tunjukkan sesuatu supaya dia setia. Jangan dia ikut karena cuma itu bapak saya, itu karena pemimpin saya ikut. Karena dia selalu bikin maju ada makan di sana. Jadi kalau kita tidak ikut dan kita lapar mati, dia mati ya seperti itu. Kalau ada kakaknya ada makan, aduh, ramai ke sana. Tapi kalau tidak ada makan, udah. Memang pesta itu makan. Tapi Tuhan bilang jangan kamu ikut karena makan. Sampai kita tidak tahu diri siap makan. Tapi ya itu sudah kenyataan. Ya, kita harus perhatikan pakaian itu. Kalau bangsa kafir, Tuhan pernah bilang, sudah baca di Matius 15, waktu roti di atas meja, Tuhan bilang ini tidak untuk orang kafir. Tapi wanita dia bilang, remah. Yang jatuh dari meja roti itu bukan ampas, itu roti juga. Tuhan dia bilang, heran iman menyembuhkan engkau dengan anak. Ini kesempatan untuk kita. Firman itu firman pengajaran dari Israel, dari Bethlehem, dan datang kepada kita. Sekarang ini jangan kita jadi bicara soal Israel itu begini, bicara begini, melemahkan dan sebagainya. Kita harus ingat, pelihara firman ini, ajaran ini dengan bawa dalam hidup kita. Bagikan itu bagi orang lain, saudara ini ya, kemurahan Tuhan ini. Kamu hidup dengan Tuhan supaya baik. Bukan kemudian kita tidak melanjutkan. Kita seperti orang yang firman pancuri di pinggir jalan. Kaki kita seperti pikir seperti babi-babi saja. Tidak bisa. Keramian ini, khotbah di sini kesana macam. Cuma sibuk, setiap ada seperti itu. Tuhan percayakan. Tuhan bilang bangsa kafir akan memberikan kekitaan untuk bangsa Israel. Tuhan dalam ayat ini, Tuhan akan kembalikan. Karena Tuhan tidak lepaskan. Tidak. Waktu muda Tuhan bilang itu adalah kekasih dan istriku sampai jauh bersama. Sekarang Tuhan tolong kita lewat korbannya supaya kita dinyatakan juga bagian tubuh dari mempelai Tuhan. Kalau bangsa Yahudi sudah 144.000, itu disebut wahyu. Kita baca dulu wahyu. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 6. Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000. Ya sudah, nanti ada baca selesai. Sudah dimeteraikan. Dan sekarang ini kesempatan bagi kita Roh Kudus supaya kita berusaha. Ya, Tuhan sudah tidak bedakan. Tadi kita kasih contoh roti yang satu, pengajaran yang satu itu. Tabernakel dalam terang mempelai. Kemurahan Roh Kudus bukan untuk kita jemaat semua. Kita dipercayakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak bedakan. Tuhan bilang di Yohanes pasal 10 ayat 16, bangsa kafir juga adalah domba Yesus. Coba dibaca. Bukan bangsa Israel saja. Kesempatan pesta mempelai, sukacita ada pada manusia. Kalau manusia menghargai dia punya hidup jadi bagus. Tapi kalau dia sudah sombong, hilang kemuliaan. Kita baca ayat ini.
Maka itu saudara kalau sudah pegang Quran, jangan sombong lagi, jangan tidak praktekkan firman Allah. Yohanes 10:16. Ada lagi padaku domba-domba lain Tuhan yang bilang, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu kepala. jadi Israel dengan kami itu dijadikan satu badannya Tuhan. Wahyu 12. Kita didengar. Sudahkah kita siap diri jadi wanita bagi Kristus atau jadi pelacur terus? Pelacur terus. Suka terima sana, suka terima sini. Doktrinnya Allah aja, bukan dia lain, kita tidak setuju. Saya dengar informasi dari semua ada pengajaran, oke lah. Kalau Tuhan kasih, tapi saya selagi kita harus menjaga hak keseluruhan. Hak keseluruhan ada di kodok. Sebelum pengajaran itu mengembalikan kepada doktrinnya ini, hei hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah Papua yang menerima sama seperti saya, dipertahankan. Karena ini hak sesuai dengan pengakuan Rasul pimpinan kita. Kami percaya dan akhirnya mengakui Yesus sebagai mempelai surga akan terbangun kerajaannya. Ini tidak bisa dihapus dari antara dasar rumah tangga. Saya kasih ingat peramatan juga supaya ingat itu. Bukan gerejanya kesana kemana. Oh ini boleh, ini boleh. Kiranya yang bisa mengikuti saya dari hukum dan lain dalam bentuk Tuhan berkati. Doakan. Karena Tuhan pulihkan kita untuk mempersiapkan anak negeri Papua, mempersiapkan rumah Tuhan bagi kedatangan Tuhan. Kalau kita siap, kita akan hidup. Kita akan dipelihara. Banyak kali sering iblis datang dengan tipu dayanya, dengan perempuan badannya, perempuan soal antikris nabi palsu. Biar dia tipu doang dia buat, tapi kita tetap menjaga kasih Allah dan kita tetap dipelihara oleh Tuhan di atas tanah negeri ini. Melalui pemerintah, melalui orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan dan kita hidup. Seperti sekarang Jemaat Sion dipelihara, bukan saja jemaat, ada orang-orang yang terus memberkati pekerjaan penyakit jemaat. Tuhan bilang menjadi satu badan. Jadi saudara, Tuhan merindukan gereja dalam kemuliaan Tuhan adalah gereja di dalam ada pesta nikah, ada pesta persekutuan. Ini kalau kita jadi gereja, kita harus ada pesta. Karena ini rencana dalam kitab Wahyu kenyataan 1000 tahun lalu di Yerusalem lalu juga postal mempelai. Kita di sini diberi kasih karunia. Maka itu saudara, kita harus pegang dia sebagai kepala, mempelai lagi surga. Ya. Dan kita disatukan. Tadi Wahyu 12 ayat 1, bangsa Israel. Kita jaga ini, dibimbing dengan aturan. Terus jangan sombong. Karena yang bersombong akan dipatahkan. Dikeluarkan. Siapa yang keluarkan? Tuhan Yesus. Roh Kudus akan hilang. Dan saya tidak suka seperti itu. Kalau boleh saya hidup menyenangkan hati Allah dan Roh Kudus. Hidupku setiap saat bukan saya jalankan. Setiap saat saya memandang Tuhan dan menangis Tuhan. Peliharalah hidupku dan pelayanan. Jangan sekali buka lihat Anda dalam keadaan masih repot terus. Anda tidak manusia. Harus berubah. Karena waktu Tuhan kita tidak tahu. Selama gereja masih jalan jemaat, saya harap Anda bisa datang dari itu. Jangan Anda bermasa bodoh. Tadi kalau anak saya dengar di Pulau di meninggal, Johan, saya bilang ke anak itu, seorang anak yang tidak ada arti, tapi dia tinggal dalam rumah saya. Gereja ini, saya suruh dia setiap hari datang. Dia tukul itu dengan karung-karung dia pikul. Dia bawa di gereja yang akan nikmati. Seorang kalau mau anak yang tidak ada artinya. Setelah dia bekerja selesai di kampung, saya pulang. Tadi saya merasa sedih dia telah berbuat sesuatu bagi anak.
seandainya malaikat akan tanya. Dan saya percaya waktu dia buka, dia berkata, tolong saya. Waktu dia tutup mata, malaikat menjemput dia. Pasti malaikat Allah menjemput. Dan tanya kau siapa? Dia pasti katakan, ada pendetaku, ada penyelamatku, masih aku ada di bumi. Dia telah selamatkanku dan dia diterima. Hati saya bergembira, walaupun satu dosa tidak pasti dia urus, tapi saya jadi yang dia berkorban. Itu gereja masih tengah itu dia. Jemaat di sini paham semua. Tidak ada yang datang, tapi nanti gereja sedang diperlukan baru besar. Dia sendiri. Tapi saya tidak bicara banyak. Tuhan memberkati anak gereja. Saudara, begitu begini tapi berjasa dalam gereja. Saya ingat pelayanan saya hari ini di Palembang. Sudah berapa bulan ini? Pendeta kalau menangis teriakan dalam roh, dia merasa dikoreksi. Pendeta sama kayak istrinya dikoreksi mana? Di mana? Masih itu berkat yang kepada sebagai pemimpin saya. Demikian Anda. Kalau berkat itu datang kepada Anda, pasti Anda tidak akan diam diri. Anda akan melakukan sesuatu yang jadi saudaraku, itu sesuatu yang saya lihat. Jadi Tuhan ingin ada pengakuan iman untuk persatuan. Tadi kita sudah lihat dari dua bangsa, Tuhan dalam Efesus 2 tidak salah ayat 16, supaya dua itu menjadi satu bangsa tubuh Kristus. Artinya termasuk kita yang sekarang, supaya kita tahu Yesus Kristus adalah kepala. Nikah kita, rumah tangga kita hormat, supaya tetap kepala, satu kepala, satu suami, istri, satu istri. Bukan kemudian kita menjadi pengurus yang kemudian di luar daripada ajaran ini. Pemimpin organisasi sekalipun, kalau istri 4, potong dulu. Hari kita mau tidak ada bapak punya siapa yang mau saya sekalipun ada di negara, dia tahu kenyataannya bahwa saya berdiri tidak akan mungkin. Kalau saya datang bicara apa sih? Itu keluarga saya. Karena kami bicara sebagai anak. Tapi saya cintai mereka. Saya doakan. Biarlah upaya mereka ini kembali. Karena dia bukan bencana. Harus menjadi satu. Kiranya mereka menjadi Allah. Dan mereka punya upaya ini menuju kepada satu. Tidak ada dua. Kalau sampai ada dua yang ngomong gitu roh gitu. Kenyataannya, kalau pohon itu pohon saitutan, pohon itu sait asli, rumah sebas itu dari saitutan dibawa, dicampurkan kepada satu, berarti menjadi satu. Ya. Kalau Bani Israel sudah saya mengakhiri, kita sekarang sedang menerima Tuhan dan Roh Kudus membawa kita untuk terang dan kita upayakan hidup. Tinggal sisa kita lewat perobekan hati yang terakhir untuk persekutuan. Kalau masih ada di bumi, nanti ini akan terjadi persekutuan. Maka itu kita berdoa kepada Tuhan yang sampai iblis membunuh dan merugikan kita. Cuma gara-gara politik, karena gara-gara dan sebagainya, negara ini Tuhan punya. Kita berdoa. Pemimpin-pemimpin kita ada orang-orang pengurus. Mereka mengurus keamanan bagi negara. Dan saya selalu percaya, kita yang ada dalam fungsi, mari kita tegakkan tugas kita. Supaya kita ada di tempat yang aman. Ya, kita baca ayat yang terakhir. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Saya menunjukkan kepada pemimpin yang menjadi kepala, jangan seperti ini.
Hanya Yesus Kristus menyelamatkan. Umat Tuhan harus menampilkan Tuhan, menyelamatkan jiwa lagi. GBGP harus seperti itu, meluaskan kerajaan Allah, bukan seperti ini. Hakim 16 ayat 4 sampai 20. Saya bangga sindrom seorang yang menjadi sinar matahari, tapi pada akhirnya gara-gara nikahnya dengan dirinya membuat uang menjadi sebab hilang kesempatan itu. Baca. Simpson dan Delina. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari Lepasone. Jatuh cinta saya usahakan bertemu satu kali. Sudah cinta tidak jaga kebaikan. Perhatikan. Lalu datanglah raja-raja kota orang Palestina kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia supaya Simpson benar masyarakat. Terus maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadanya. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk diteduhkan? Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat 7 kali busur yang baru, jika aku diikat dengan 7 kali busur yang baru, yang belum kering maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Palestina membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Palestina menyergap engkau Simpson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali jerami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidak ketahuan di mana duduk kekuatan itu. Kemudian berkatalah dirinya kepada Simpson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Terus lompat ayat 16-17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, merengek sudah diikat tapi merengek terus dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya kepadanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Palestina, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya. Terus lalu datanglah raja-raja kota orang Palestina itu kepadanya sambil membawa uang. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jarinya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Palestina menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Kristen itu menangkap dia, mencukur kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Ya, sudah ada rahasia itu. Kalau Tuhan Yesus menyampaikan gereja harus perhatikan jangan masa lalu. Ini gara-gara dibujuk gua, maka berbahaya masa itu. Ini kembali kepada kepimpinan gereja dalam memimpin satu masa kepada saya, kepada bapak itu dijaga. Jangan persoalan itu cuma karena uang 100 perak dan sebagainya. Hancurlah. Ya, orang itu suka cari yang lemah. Ini cerita-cerita, aduh, dia masih kuat.
pulang lagi. Hati-hati yang dikatakan saya pesan. Seringkali saya kasih ingat istri saya, jangan seperti ini. Tapi saya seperti ini. Ada 3 wanita bukan dia. Yang pertama tuh sudah diceritakan kekuatan kepada orang yang membenci kepada Simpson. Akhirnya Simpson kena masalah. Seringkali kita sebagai gereja kita kurang pertahankan rahasia. Hak kita jual kepada musuh-musuh yang membenci, dan akhirnya hancurlah kekuatan. Nikah rumah tangga terus dijaga, rahasia kehidupan, kekuatan. Karena yang membenci itu dia yang mencari dan dia akan membinasakan. Kata terakhir setelah itu 16-15. Semua dia bilang, oh cinta saya, katanya oh cinta saya. Tapi kenapa buat akhirnya Simpson kasih tahu semua isi hatinya. Cinta dikalahkan dengan cinta. Cinta kuat seperti mau, tapi seringkali kita kurang jaga karena Simpson meninggalkan nasibnya kepada Allah. Saudara, ini cuma uang. Perempuan-perempuan terikat. Ini gambaran gereja. Saya bilang, jangan sampai kita dihantui oleh orang-orang Filistin, oleh kepala-kepala lain lagi yang membujuk untuk kemudian kita menjual hak. Akhirnya Simpson kena hukuman, istri sekaligus Anis. Kiranya Tuhan, saya mau mengakhiri, kiranya Tuhan untuk kita, supaya kita mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan, hidup dalam kekudusan, menginjili orang berdosa, mengajar sabda Tuhan, menyembah Tuhan, memelihara kasih Tuhan dan perintahnya, bahkan yang terakhir, tabisan kita dalam pelayan penangkat untuk melayani Yesus. Ini jadi Tuhan. Jangan cuma karena Allah. Semua kejadian. Saya kasih lihat di mana. Ini satu peluru. Kepimpinan bisa habis. Cuma gara-gara. Kiranya Tuhan berkati kita malam ini. Kita kembali kepada tugas kita, tetap menjaga hidup dalam kasih. Menolong orang-orang ini, memelihara ibadah, dan lain sebagainya yang Tuhan karuniakan, supaya orang sadar kepada Tuhan, mereka memuliakan Tuhan daripada kita melakukan kesalahan terhadap Roh Kudus, bergabung dan lain-lain. Bukan kita sendiri celaka, Simpson, tapi mengakibatkan seluruh bangsa Israel berada dalam kesedihan dan kesusahan. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Amin.